Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan pembuatan aplikasi peminjaman sederhana menggunakan bahasa Go. Di sini perkenalkan, saya Sultan Muhammad Suryansyah dengan NIM 103052430003 dan Dan saya Rapip Sidki Apriliando dengan NIM 1030523104. baik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan codingan. Jadi di sini pertama, eh, maksimal Nmax yang kami gunakan adalah 100. Lalu ada type pinjaman dengan variabel yaitu ID pinjaman, nama, total pinjaman, angsuran, waktu, dan status. Selanjutnya di function main kami hanya menggunakan untuk memanggil function menu. Selanjutnya di menu ada beberapa tambahan variabel, yaitu adalah ada peminjam di mana dengan tipe variabelnya adalah type pinjam, dan variabel n dan m dengan tipe integer. Lalu kami melakukan menggunakan for loop, di mana di sini untuk output menu-menu yang dapat diakses oleh pengguna. Lalu kami menggunakan switch case, di mana case pertama itu untuk masuk ke input pinjaman, lalu case kedua untuk cari data, case ketiga untuk ubah data, lalu ada case 4 sorting by ID, case kelima adalah untuk menghapus untuk print semua data yang ada di array, dan yang terakhir adalah 6 yang untuk break atau menghentikan aplikasi. Selanjutnya, untuk function input pinjaman, kita menggunakan list di mana ini tab pinjaman dan n sebagai integer. Di sini kita menghitung jika n itu melebihi n max, maka uh, akan mengeluarkan data sudah penuh dan tidak bisa menambah lagi. Lalu akan menjelaskan function teman. Tapi jika data belum penuh, akan meminta kita untuk memasukkan nama pinjaman, total pinjaman, dan waktu pinjaman dalam satuan bulan. Selanjutnya, data yang sudah di input akan masuk ke hitung bunga. Di function hitung bunga ini, kita menghitung berapa bunga yang akan ditambahkan pada angsuran per bulannya. Setelah itu ada print data untuk menunjukkan berapakah angsuran yang harus dibayar, berapakah total pinjamannya, dan apakah status pinjamannya sudah lunas atau belum. Selanjutnya, untuk N ini adalah untuk menambahkan jumlah array yang tersedia. Selanjutnya ada function ubah. Di sini function ubah ini digunakan untuk memilih beberapa case. Di antaranya adalah ubah status pinjaman, ubah total pinjaman, dan hapus data pinjaman. Seperti bisa dilihat di sini. Untuk yang pertama adalah ubah status. Untuk ubah status pinjaman ini nanti kita akan memasukkan nama yang pinjaman yang sudah tertera di data pinjaman, lalu menambahkan status, apakah statusnya sudah lunas atau belum. Kami di sini menggunakan sequential search untuk mencari indeks yang tepat agar eh, mencari indeks berdasarkan nama agar
datanya bisa ditemukan dengan tepat. Lalu selanjutnya ada ubah pinjaman dan hapus data. Untuk ubah pinjaman itu kita mengganti jumlah pinjaman yang dipinjam oleh orang tersebut. Jadi akan mengupdate semua termasuk bunga per bulan yang harus dibayarkan. Lalu untuk hapus data kita eh, mencari indeksnya menggunakan binary search berdasarkan ID pinjaman untuk menghapus data pinjaman yang memang sudah tidak diperlukan lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Ucup. Oke, terima kasih rekanku. Jadi yang berikutnya adalah fungsi ubah status. Jadi fungsinya itu pertama program meminta input nama dan status baru. Terus kemudian memanggil fungsi search untuk mencari indeks dan data pinjaman dengan nama tersebut. Jika ditemukan indeks tidak min 1, maka status akan diperbarui. Jika ditemukan maka muncul pesan data tidak ditemukan. Berikutnya itu kita menggunakan search. Fungsi itu melakukan perulangan dari indeks 0 sampai n. Terus jika nama pada elemen list cocok dengan input nama, maka indeks tersebut dikembalikan. Jika tidak ditemukan, maka akan dikembalikan min 1 jadi jadinya. Terus buat print data flat, eh, fungsi ini menampilkan status data pinjaman dari indeks ke n. Yang ditampilkannya itu ada yang pertama nama peminjam, total total peminjam lama waktu peminjam, angsuran per bulan, status peminjaman. Ini tuh cocok digunakan untuk mencetak data tertentu yang diketahui indeksnya. Terus ada fungsi cari data. Fungsi ini meminta user memasukkan indeks data yang ingin dicetak. Jika indeks valid antara 0 sampai n-1, data ditampilkan lengkap. Jika indeks tidak valid, maka akan muncul pesan indeks tidak valid. Terus untuk berikutnya insertion sort by ID. Fungsi ini digunakan untuk mengurutkan data pinjaman berdasarkan total pinjaman. Menggunakan mode insertion sort, langkahnya itu tuh dia berulang dimulai dari elemen kedua, indeks 1 sampai akhir. Terus setiap elemen dibandingkan dengan elemen sebelumnya dan akan dipindahkan ke posisi yang tepat jika ada yang lebih kecil. Terus dia ke konversi ke INT terus dilakukan untuk perbandingan nilai total pinjaman dia langsung. Eh, itu tuh fungsinya dijalankan. Terus semua data pinjaman akan terurut dari yang total paling kecil ke paling yang besar. Terus dia apa outputnya bakal keluar ntar hasilnya. Terus buat fungsi eh, print semua data, print all data itu eh, nanti bakal ditampilkan data yang ditampilkan setiap peminjam itu melimputin ID pinjaman, nama, total pinjaman, waktu pinjaman itu ada bulannya, terus angsuran per bulan sama status pinjaman. Terus dia juga bakal ada contoh outputnya itu yang ada di bawah sini tertera. Oke, Baik, terima kasih. Selanjutnya akan didemokan contoh sederhana dari kode ini. Eh, yang pertama, nah, sama ya. Hai, lamanya. Nah, baik. Yang pertama untuk input data, di sini kita input 1, lalu dia akan meminta nama peminjam, total pinjaman, dan waktu pinjaman. Misalkan namanya
AZL dengan total pinjaman 12 juta dan waktu pinjaman 32 bulan. Selanjutnya kan langsung keluar di sini status pinjamannya dengan nama, total pinjaman, waktu pinjaman, dan selanjutnya angsuran per bulan dan status pinjamannya. Selanjutnya saya akan menginput beberapa data dummy lagi. Eh, Selanjutnya untuk fungsi print data by eh, index atau eh, untuk memilih data yang mau kita print, misal saya ingin mengeluarkan data pertama. Jadi kita tinggal masukkan indeks data yang ingin dicetak. Misalnya saya ingin mengeluarkan data pertama, tinggal kita masukkan dan akan keluar nama peminjamnya, total pinjamannya, waktu pinjamannya, angsuran per bulan, dan status pinjamannya. Ini juga bisa untuk yang lainnya. Lalu untuk fungsi fungsi yang ketiga yaitu ubah data. Di sini kita bisa memilih untuk melakukan ubah status pinjamannya, ubah total pinjamannya, atau hapus data pinjamannya. Untuk yang pertama kita akan melakukan ubah status pinjaman, di mana kita tinggal memasukkan nama dan status pinjaman terbaru. Misalnya, nah jika data ditemukan, dia akan langsung kembali ke function menu. Tetapi jika data tidak ditemukan, dia akan mengembalikan string data tidak ditemukan. Selanjutnya, untuk melihat apakah data yang sudah diubah tadi benar berubah, kita tinggal print menggunakan yang kedua. Di sini status pinjamannya sudah berubah menjadi lunas dari sebelumnya tidak lunas. Selanjutnya, untuk ubah total pinjaman, eh, sama seperti yang tadi, kita masukkan nama dan total pinjaman terbarunya. Misalnya di sini 100.000. Maka di sini jika sudah langsung kembali ke menu, maka berarti data sudah diganti. Bisa kita lihat dari sama seperti tadi cetak dengan nomor 2. Satu salah. Nah, di sini sudah berubah total pinjamannya dan angsuran per bulannya juga ikut berubah. Selanjutnya, untuk nomor 3 dulu, nomor 5 dulu. Untuk nomor 5 dulu, di sini kita bisa menampilkan semua data pinjaman yang sudah tertera di array. Bisa dilihat di sini, terdapat ID-nya, nama, total, waktu, lalu angsuran, dan status. Oke, selanjutnya kita akan ke ubah data yang ketiga, yaitu hapus data pinjaman. Di sini kita tinggal memasukkan ID pinjaman, misalnya ID yang nomor 2. Nah, kalau sudah muncul data berhasil dihapus, berarti datanya sudah terhapus dan dapat dilihat di yang kelima, datanya sudah tidak ada. Sisa tinggal 2. Lalu untuk yang 4, itu dia sorting data berdasarkan pinjaman. Ini berdasarkan total pinjaman. Sehingga posisinya akan menjadi yang lebih kecil menjadi yang lebih kecil yang di atas. Dia ascending. Selanjutnya selanjutnya sepertinya sudah. Untuk memberhentikan program kita tinggal menekan nomor 6.
Ya, sekian demonstrasi dan penjelasan coding kami dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah sudah?